International. Simposio. Of Adytum Placenta. Focusing on placenta accreta spectrum in complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025. ISIAP, International Symposium of Adherent Placenta, 2025. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam acara diskusi mingguan, yaitu tanya apa saja. Selamat pagi, Prof. Yaitu persembahan dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER bekerja sama dengan POGI dan ID Surabaya dan menampilkan narasumber dari staf dari Rumah Sakit Universitas Airlangga dan juga Rumah Sakit RSUD Dr. Stomo. Dan hari ini tema atas kali ini temanya cukup menarik, yaitu dari divisi kedokteran fitomaternal, yakni dari mengenai screening pada wanita dengan atau preconceptional counseling pada perempuan atau pasien dengan riwayat kelainan atau kecacatan janin. Dan telah hadir di tengah-tengah kita yang pertama tentunya salam hormat kita semuanya, guru kita semuanya, yaitu Profesor Dr. Erik Pilar. Selamat pagi, Prof. Yang hari ini akan berlaku sebagai moderator pada narasumber Selamat pagi, Dr. Seto. Oke, matur nuwun, Prof. Hadirnya, dan juga nanti akan kita hadirkan dua narasumber utama, yaitu yang pertama yaitu Dr. Aldika Akbar, spesialis objin konsultan fitomaternal, dan juga yang kedua dari Dr. Hanisha Ersa Gublar, spesialis objin konsultan fitomaternal. Ini live dari Taichung ya, dari Taiwan. Dr. Ersa jadi istimewa sekali hari ini. Dan seperti biasa, nanti kita akan persilakan kepada sahabat sekalian untuk bisa bertanya, bisa memanfaatkan fitur Q&A atau fitur dari langsung live dengan raise hand atau juga melalui kolom chat. Dan jangan lupa tetap untuk mengakses laman untuk pembelajarannya di LMS-nya, bisa mendapatkan SKP Kemenkes maksimal hari ini, nanti malam. Kebetulan Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen masih berhalangan karena ada berkegiatan lain. Jadi nanti kami segera persilahkan kepada Profesor Erik Miller dan juga kepada Dr. Aldi dan juga Dr. Ersa untuk bisa berdiskusi dan mungkin ada sedikit penyampaian untuk merangsang diskusi yang ada. Untuk bersingkat waktu, kami persilahkan Prof untuk bisa membawakan diskusi kita hari ini. Monggo, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Seto. Saya lihat nih Dr. Seto ini semangat sekali, tapi tambah gemuk nih saya lihat. Baik, di layar sudah siap ini pemateri Dr. Aldi, kemudian ada Dr. Ersa yang ada di Taichung. Makin lama makin mendekat, sekarang sudah mendekat ke Jalan Kembang Jepun, jadi sudah ke Surabaya. Baik, topik kali ini adalah topik sebenarnya yang dalam pelayanan di Rumah Sakit Dr. Stomo. Jadi khususnya kami yang ada di hilir dapat kiriman-kiriman dari hulu ini.
menempati hal yang cukup banyak ini, yaitu kecacatan. Sehingga screening prekonsepsional itu penting sekali. Jadi sebelum hamil dulu itu harus dilewati masa-masa prekonsepsi. Karena dengan riwayat kecacatan ini harus diperhitungkan apakah ini the repeat of congenital ini tinggi sekali atau rendah. Ini harus dituntaskan sebelum ibu itu kita putuskan untuk hamil berikutnya. Jadi penekanannya itu adalah pre-conceptional screening untuk ibu-ibu yang mempunyai riwayat kelainan kongenital. Baik, kita punya waktu sampai jam 11. Dokter Aldi sama Dokter Elsa sudah siap. Silakan, mungkin kalau bisa 6-7 slide atau waktu dengan terbatas ini kita memberi kesempatan yang luas pada koleha di Jawa Timur. Dokter Seto mungkin bisa diprogreskan berapa ini yang sudah register, yang sudah ikut di sini. Ini kan Iya, yang ini kurang lebih sekarang kurang lebih 62 Prof yang online, tapi yang di LMS kemarin sudah terdaftar 150 lebih. Oke, Prof. Iya. Silakan yang pertama pematerinya Dr. Aldi. Silakan. Ya, izin Prof. Iya, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Prof? Ya, Terdengar. cukup jelas Oke. di sini. Saya izin untuk memberikan sedikit materi Prof tentang preconception care secara umum ya Prof. Nanti dokter saya yang lebih detail mengenai genetiknya ya Prof. Ini ada untuk teman-teman semua sejauh sekalian yang menyimak acara ini ada suatu jurnal yang bagus. Jadi mengenai rekomendasi untuk preconception dari Vigo ya. Ini baru tahun 2024. Termasuk nanti ada checklistnya sehingga memudahkan kita untuk dalam praktek sehari-hari. Nah, preconception ini sebenarnya adalah tadi Prof. Heri bilang kita tuh memberikan intervensi ya secara medis, fisik, kemudian perilaku, kemudian kesehatan mental, sosial itu sebelum konsepsi, belum persalinan, belum hamil, dengan tujuan nanti memperbaiki kesehatan maternal maupun anak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dari studi diketahui bahwa preconception care itu bisa menghindari atau menurunkan risiko ya kematian neonatal 1,9 juta orang bayi per tahun, kemudian 0,82 juta kematian janin dalam rahim dan 0,16 juta kematian ibu per tahun. Itu hanya dengan kita melakukan preconception care yang sederhana. Secara hasil studinya demikian, dengan kita melakukan preconception care yang baik, kita bisa menurunkan risiko severe maternal morbidity dengan odds ratio demikian. Kemudian juga pada ibu-ibu yang punya penyakit kronis lebih rendah lagi atau lebih kuat ya, menurunkan 50% kematian perinatal, ibu dengan diabetes 17% kematian neonatal, dan dengan kita melakukan preconception care yang baik itu meningkatkan keinginan dari pasien atau ibu itu untuk mencari melakukan antenatal care pada saat hamil nanti. Sebenarnya dimulai dengan pertanyaan ini. Jadi dari rekomendasi Vigo itu setiap kita dapat pasien apapun keluhannya, wanita itu usia reproduktif, kita harus tanya apakah Anda ada rencana untuk hamil ya. Jika jawabannya iya, maka kita bisa langsung masuk ke checklistnya. Kita mulai mengevaluasi ya risk factor-nya apa. Tapi jika dia tidak, disarankan untuk kontrasepsi. Jadi dengan hal ini artinya semua yang hamil itu sudah terencana dengan baik. Kalau dia tidak hamil, kita cegah dengan kontrasepsi agar dia tidak hamil tanpa persiapan yang bagus. Ada 6 faktor utama yang perlu kita cari pada preconception, yaitu chronic medical kondisi, penyakit medis kronisnya, apakah ada diabetes, kemudian hipertensi, autoimun, epilepsi, tiroid dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit itu kita cari. Nah, kemudian nutrisinya bagaimana, ibunya apakah obesitas atau underweight. Kemudian suplementasi, asam folat, kemudian mikronutrien yang diutamakan zat besi, iodin, kalsium, vitamin D. Kemudian lifestyle-nya bagaimana, apakah dia merokok, apakah dia minum minuman beralkohol, menggunakan obat-obatan
keras atau terlarang ya, atau dia kerja di lingkungan yang ada kontak dengan zat kimia tertentu, kemudian aktivitas fisik. Kemudian vaksinnya bagaimana, kelengkapan vaksinnya, dan juga jarak kehamilannya ya, berapa lama dia dari persalinan sebelumnya, jaraknya sekarang ya. Nah, ini kalau saya rangkum dari jurnal tersebut ya, preeksis. Jadi kalau ibu hamil dengan penyakit medis kronis, apa yang target kita ya? Kita obati sampai dia kondisinya adalah quiescence atau tenang atau remisi, baru dia boleh hamil. Obat-obatannya kita atur, kita ganti obat-obatan yang aman untuk hamil. Obesitas underweight bagaimana? Pola hidupnya dirubah, pola makannya berubah, kita konsulkan ke bagian gizi klinik atau ke dietitian ya. Kemudian kita berikan suplementasi karena orang-orang dengan obes maupun underweight itu mengalami defisiensi mikronutrisi biasanya. Kemudian asam folat ya, rekomendasinya adalah 0,4 miligram untuk yang per hari, untuk yang apa low risk, ibu-ibu dengan low risk selama 3 bulan. Kalau yang high risk 4 sampai 5 miligram, 10 kali lipat dosisnya. Ini pada ibu-ibu yang ada peningkatan risiko NTD pada janinnya. Suplementasi mikronutrien, yodium, kalsium, vitamin D, zat besi, ya, DHA mungkin. Lifestyle-nya bagaimana tadi menghentikan aktivitas yang berbahaya, smoking, alkohol, dan lain sebagainya. Aktivitas fisik ya ini ya, ini sebelum kita menasihati pasien ya kita menjalankan dulu ini ya sebagai dokter. Kita sudah belum melakukan aktivitas fisik yaitu moderate ya. 30 menit per hari selama 5 kali seminggu ya. Aktivitas fisik moderate itu apa? Seperti jalan cepat. Ya, yang mudahnya adalah kita agak sedikit kita berkeringat tapi kita masih bisa ngobrol dengan santai. Itu aktivitas moderate ya. Kalau kita sudah ngos-ngosan, kita nggak bisa ngobrol lagi, itu sudah masuk aktivitas berat. Vaksinnya dilengkapi, interpregnansi interval berapa yang disarankan antara 6, kalau dari WHO itu pokoknya antara 18, di atas 18 sampai 24 minggu, dan sebelum 5 tahun itu yang ideal untuk hamil. Nah, ini adalah Vigo Preconception Checklist, nanti bisa di-download sih dari eh, websitenya Vigo. Nanti kita tinggal ngeprint ini, disediakan di tempat praktek kita atau di rumah sakit tempat kita bekerja. Nanti kita tinggal nyentang-nyentang aja ya. Dia risikonya di mana nanti yang kita perbaiki. Ini juga ada Vigo Nutrition Checklist ya. Jadi untuk ibu hamil, kita untuk menilai bagaimana kecukupan nutrisinya kita bisa menggunakan kuesioner ini ya. Ini juga tidak terlalu sulit untuk apa namanya pengisiannya. Nah, mungkin demikian Prof untuk saya secara general, secara umum Prof. Nanti Dr. Ersa akan membahas lebih detail ya. Oke, terima kasih Prof. Lalu, Ini sampun Prof, saya Prof. Mungkin Dr. Ersa Prof sekarang Prof. terima kasih Dr. Aldi. Wah, ini bagus sekali diimplementasikan ya harusnya ya, dari Vigo ini. Demikian lengkap nih. Nanti kita akan mudah-mudahan ini diskusi, saya yakin ini akan ditanyakan ini ya. Mulai dari interval di pregnant, vaksin, makronutrisi, physical activity, dan juga tadi bagus sekali ada pertanyaan itu ya, apakah mau hamil? Nah, kalau jawabannya yes, harus tes dilakukan. Kalau no, wah ini family planning. Terima kasih Dr. Aldi. Kita pindah sekarang ke materi selanjutnya, Dr. Ersa. Silakan. Ini sekarang lebih mendalam ya, aspek genetik ya maksudnya ya. Oh ya, terima kasih Prof. Ya, Ya, suara ya, saya cukup jelas ya Prof ya. lumayan. Oh, Sekarang Alhamdulillah. ini kan saya ada di tengah-tengah sidang kabinet soalnya. Oh, ya. Ya, terima kasih Prof. Sebelumnya Sedang saya juga menikmati nasimo. Baik, silakan Dr. Ersa. ya, Jangan terima iri kasih. lo ya. Ya, terima kasih Prof. Ya, sebelumnya saya mungkin juga ingin mengucapkan menyapa juga sahabat saya Dr. Seto. Ya, luar biasa semangat terus Dr. Seto. Walaupun tadi pagi agak sedikit menangis ya Dok ya. Saya juga ingin mengucapkan selamat ke sahabat saya Dokter Angga di Tuban ya. Ya memang Inter Milan ini memang calon juara kuat memang gitu ya. Oke, mungkin untuk yang sekarang ini saya Tapi MU jangan disinggung-singgung lo ya. oh mohon maaf Prof. Saya enggak tahu itu klub ya Prof ya. Iya Prof. Saya mungkin minta tolong host bisa ini
Ya, terima kasih. Ya, mungkin saya akan lebih sedikit detail dan segmented, Prof. Dokter dan senior sejawat sekalian. Saya ingin menyampaikan mengenai WES ya. WES-nya adalah whole exome sequencing, relevansinya dengan preconception care. Jadi mungkin sesekali kita membahas sesuatu yang lebih advance gitu, senior sejawat sekalian. Oke, slide yang pertama. Jadi apa yang disebut sebagai WES atau whole exome sequencing? Jadi WES-nya adalah suatu pemeriksaan genetik gitu ya. Jadi artinya dengan cara mengurutkan ekson. Jadi ekson itu adalah komponen dari, kalau kita lihat DNA yang berisi urutan dari AGCT seperti itu ya. Nah, itu ada bagian disebut sebagai ekson. Di mana ekson itu sebenarnya kalau dalam rangkaian genom itu dia hanya 1-2% saja, tapi dia menyimpan 85% mutasi. Jadi artinya banyak sekali mutasi terjadi di ekson ini. Sehingga karena ada mutasi itu akan menyebabkan suatu kelainan genetik. Oleh karena itu, berdasarkan dari banyaknya persentase ini, tingginya ini, itu kita melakukan pemeriksaan yang disebut sebagai whole exome sequencing untuk mendeteksi apakah ada kesalahan dalam pengurutan eksom tersebut. Nah, sekali lagi karena tugasnya adalah kita melihat ada tidaknya urutan dari eksom tersebut, maka ini dapat digunakan sebagai identifikasi adanya penyakit genetik, terutama kalau kita bicara dalam aspek klinis yang lebih luas. Oke, next slide. Nah, sebenarnya kita pasti kalau kita coba kembali lagi mempelajari kelainan genetik ya, seperti yang dulu pernah kita belajar buku Mendelian ya, kita harus kemudian belajar mengenai resesif dan dominan ya, autosom seperti itu. Maka ini adalah eh, indikasi yang digunakan untuk pemeriksaan WS. Jadi artinya mendeteksi ada tidaknya penyakit resesif atau dominan autosom, kemudian X-link atau mungkin seks kromosom. Demikian juga ini adalah suatu dasar supaya nanti ketika misalnya kita mendapati adanya hasil yang kurang baik pada WES ini, kita dapat memberikan suatu informasi dan edukasi mengenai konseling genetik. Jadi sekali lagi aspek lingkup yang ingin saya tekankan di sini adalah ini adalah pemeriksaan yang paling advance saat ini untuk preconception care seperti itu. Lanjut. Nah, kapan kita harus melakukan pemeriksaan whole exome sequencing ini? Nomor satu adalah kalau misalnya kita mendapati riwayat persalinan atau riwayat bayi dengan kelainan genetik, atau misalnya ada kelainan kongenital tapi kita tidak tahu kok enggak pas ya, ini apa namanya, sindroma apa namanya gitu ya. Jadi mungkin ada namanya variasi dari sindrom itu kan ada. Nah, kita ingin lebih tahu detail apa jenis kelainannya, maka kita menggunakan whole exome sequencing. Atau misalnya kita mendapati keguguran yang berulang, seperti pada kasus misalnya 2 kali 3 kali keguguran, tentunya kita paham ada keguguran yang bersifat sebagai aneuploidi. Nah, ini adalah tugasnya WS untuk melihat apa kira-kira yang terjadi pada keguguran yang berulang seperti ini. Karena sekali lagi yang namanya RPL pun juga banyak penyebabnya, dan WS itu bisa mengungkap apa yang sebenarnya menjadi etiologi dari RPL tersebut. Demikian juga pada satu kultur atau komunitas tertentu itu masih ada pernikahan antar kerabat yang punya hubungan mungkin lebih dekat gitu ya. Dan ini yang kita sebut sebagai kosanguin, di mana mungkin akan menambah risiko untuk terjadinya kelainan kongenital. Dan ini adalah fungsinya kita melakukan pemeriksaan WS. Demikian juga kalau misalnya kalau kita dulu belajar ini ya, sistem kerajaan itu kan selalu eh, apa namanya, hubungan darahnya kan cukup dekat ya, raja dengan keluarga raja yang lain. Nah, sehingga berpotensi ini terjadi yang namanya genetic disorder pada satu keluarga besar. Seperti misalnya keluarga kerajaan Inggris, keluarga kerajaan apa di Eropa yang lainnya. Nah, itu penting di sini untuk digunakan WS. Next slide. Nah, jadi yang bisa disimpulkan dari WS ini adalah nomor satu, WS ini penting sekali. Kalau misalnya untuk kita melihat atau misalnya men-screening apa kira-kira kelainan genetik prakonsepsi yang
jelasnya adalah kalau misalnya kita periksa, ya tentunya sekali lagi sesuai dengan indikasi, itu kita dapat mengidentifikasi dan juga mengelola resiko sejak awal. Dan yang terakhir adalah ini sebagai bahan dasar untuk konseling genetik. Karena sekali lagi yang namanya penyebab suatu permasalahan itu terkadang ketika dulu sulit kita untuk mencari apa sebenarnya penyebabnya. Tapi dengan adanya WES ini, sekurang-kurangnya kita bisa tahu bahwasanya ini yang menjadi sumber permasalahan pada kehamilan. Sehingga untuk next pregnancy kita bisa lakukan konseling genetik yang lebih baik, sekali lagi untuk dalam hal ini menyiapkan kehamilan yang selanjutnya. Mungkin 5 slide ini dari saya, Prof. Semoga ini nanti bisa menjadi suatu bahan diskusi yang menarik karena betapa advance-nya pemeriksaan ini untuk di masa sekarang, terutama di Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih Dokter Ersa, Dokter Aldi. Dokter Seto, saya dibantu ya dengan ininya. Mungkin sudah ada yang masuk melalui pertanyaan. Sebenarnya diinginkan kalau bisa bertanya langsung. Wah, bagus sekali. Jadi sambil menunggu di sini, lengkaplah sudah ya, Dokter Aldi pada clinical level, ya, dengan video announcement yang terkini. Betul diingatkan ini. Dan ini konselingnya nanti lama sekali nih. Memang kewajiban kita ini. Kewajiban kita dan juga haknya pasien mendapatkan konseling yang jujur, komplit, kemudian politely, dan memberi kesempatan kepada pasangan untuk mengambil keputusan. Dokter Ersa melengkapi pada bidang genetik. Wah, ini lebih dalam lagi, jadi lengkap lah ini. Sekarang klinisi ini memang harus tidak saja bermain di clinical level, tapi juga di epidemiologis dan juga di genetik. Jadi di sini dengan WES, whole exome sequencing. Jadi sequencing itu exome itu ya urutan DNA tadi. Jadi kalau kita kembali lagi ke oligonukleotida itu kan AGCT, adenin, guanin, sitosin, timin. Yang belum ada itu timin sudah pulang ke Lamongan ya, belum kembali ya. Jadi masih baik. Jadi dari WES ini fokusnya pada penyakit-penyakit turunan. Nah, ini tantangannya besar sekali. Dan juga pada fenomena misalnya keguguran yang berulang. Ada yang salah enggak ini di urutan oligonukleotida ini? Jadi sudah dijelaskan hampir 85% ya, bahwa gen penyandi yang salah urutannya ini bisa dideteksi di ekson ini. Dan Dokter Aldi juga jadi pas sekali ini, apa namanya, pasangan ini bahwa dari clinical performance kemudian harus dilanjutkan dengan pemeriksaan di laboratorium. Dokter Seto, mungkin saya dibantu dengan ini dari chat ini saya lihat sudah ada 4 ini ya. Baik, waduh. Sudah cukup banyak sepertinya. Sudah Iya. 6 ini, Prof. Saya berusaha saya bacakan ini ya. Secara ringkas dan cepat. Ini dari mana nih? Dari nggak ada ininya ya. Dari si questionnaire-nya dari mana ini? Kok individunya? Aduh, maaf saya nggak bisa bacakan ini di sini. Tetapi pertanyaannya yang penting untuk kita ikuti di sini adalah pada ibu dengan riwayat kecacatan janin. Pada hari ini absensi akan, wah ini peraturannya, maaf. Oh, bukan, Prof. Iya, Prof. Ya. Ini saya tanyakan di Coba bagian tayangan di mana nih? dia di Q&A, Prof. Dokter Seto, Yang kalau di- bisa yang raise hand dulu. Kalau bisa yang raise hand dulu. Ya, Iya, nggak Prof. ada Ini yang raise kebetulan hand. belum ada yang resen, Prof. Baik, Di kalau nggak ada yang ada raise yang di hand, bagian Q&A, Prof. Yang di kiri atas saya coba ya bacakan ya, Prof. Q&A ya. Ya, Q&A, Prof. Yang di Baik, bagian Q&A. dari Haria ya, dari Iya, Haria. Ini ya, Prof. Haria ini pelanggan setia ini. Mohon izin bertanya berdasar pengalaman pada pasien abortus berulang, ectopic pregnancy, kadang-kadang hamil mola itu juga. Nah, sekarang yang ditanyakan apa yang harus kita lakukan ya? Ya, ini. Ya, silakan Dokter Aldi, Dokter Ersa. Jadi pada kasus-kasus ini kita daily life ini memang.
abortus ya. Mungkin kalau bisa diinikan aja di B. Ini abortus yang berulang misalnya. KIT. Silakan Dokter Aldi, Dokter Ersa. Jadi pada ibu-ibu yang memutuskan ingin hamil lagi ya, wah, bagus sekali. Tapi biasanya ya kejadiannya tidak melalui pre-conceptional counseling. Ujuk-ujuk datang hamil sudah. Silakan Dokter Aldi. Dokter Ersa. Ya, Dokter Aldi dulu. Halo, suaranya kok hilang ya? Ya, Halo. halo ya, ya silakan Dokter Aldi. Jadi pertanyaannya pada ibu-ibu dengan anamnesa, dengan pengalaman mengalami ektopik sebelum abortus. Alhamdulillah. Halo. Suaranya kok hilang. Ya. Iya. Atau sambil menunggu Dokter Ersa mungkin? Ya, Silakan Dokter Ersa. mungkin saya membatasi pada aspek kalau misalnya kehamilan ektopik, karena kita tahu hamil ektopik itu 70%-nya adalah di tuba, dan kalau ada stenosis tuba, maka yang paling bisa diperiksa, yang paling bisa disalahkan jawabnya adalah klamidia. Mungkin kita perlu melihat bagaimana klamidia ini ya. Jadi artinya kalau misalnya ada KIT, itu yang pertama. Kemudian untuk yang lainnya rasanya seperti abortus berulang atau apa namanya sama seperti ini, itu yang sampai disampaikan oleh Dr. Aldi tadi ya, dalam preconceptional check statusnya itu ya. Jadi artinya eh, kita tinggal lihat saja apa saja kira-kira pre-existing condition yang mungkin berlaku pada pasien tersebut. Dalam hal ini ya sesuaikan dengan apa yang tadi sudah dibahas. Saya mungkin di situ mungkin saya sekali lagi itu yang bisa saya terangkan untuk masalah ini. Ya, terima kasih. Mungkin nanti Dokter Ersa bisa di ini ya diperdalam lagi. Tadi menyangkut klamidia ini menarik ini. Mungkin data-data di Indonesia. Uh, Dokter Aldi, halo. Mungkin Halo. ada Iya, Bro. tambahan? Ya, silakan. Ya. Terdengar, Bro. Suara saya terdengar, Bro. Sudah mulai. Iya. Ya, ya Dokter Arya itu mungkin pertanyaannya terlalu luas ya. Tadi itu yang ditanyakan Dokter Arya banyak sekali dan itu harus dibahas sendiri-sendiri, tidak bisa secara general. Tapi secara general memang kita bisa menggunakan preconception checklist tadi. Tapi secara spesifik itu masing-masing punya apa perbedaan ya yang harus diperiksa. Seperti pada RPL kita tahu nanti ada beberapa hal yang khusus yang juga harus kita kita cek ya Prof. Misalnya seperti faktor genetik atau apa, anatomis, kemudian hormon, autoimun, kemudian faktor pembekuan darah dan lain sebagainya. Kembali ke topik ya Prof, masalah pada bayi dengan gangguan genital tadi menurut saya yang penting di kita yang belum ada itu adalah eh, genetik klinik sebenarnya, Prof. Di mana halo Ya, ya. ya. Jadi yang penting di kita untuk ada kasus dengan riwayat gangguan kongenital itu adalah genetik klinik, di mana ada genetician yang paham tentang suatu kelainan genetik dan dia bisa menjelaskan paling penting adalah risiko rekurensi ya bro, risiko rekurensi. Meskipun kita tahu bisa secara kasar ya dari jenis kelainannya bro, tapi harus ada yang genetician yang secara detail bisa menjelaskan kepada pasangan suami istri seberapa besar risiko akan berulangnya apa masalah tersebut pada kehamilan berikutnya, Prof. Nah, ini advance seperti yang ditampilkan Dr. Ersa tadi yang mungkin di Taiwan sudah umum ya, Prof. Di kita mungkin masih agak sulit untuk mendapatkannya secara apa bebas gitu, Prof. Baik, iya. Dokter Aldi, Dokter Ersa, sambil ini saya bacakan berikutnya, tapi ini hampir sama ini. Ini dari Indi. Waduh, selamat pagi Pak Indi. Ini terakhir ketemu waktu di mana nih sama Pak Indi? Waktu ya, pelatihan akademik USG ya.
dengan Pak Haria juga. Jadi pertanyaannya sekarang kalau ini memang jadi model sekarang TORS. Nah, ini memang kan toksoplasma, kemudian buktinya rubella, ya, sito, herpes, and others ya. Nah, silakan Dokter Aldi. Ini TORS ini memang tetap dari sudah berapa tahun ini mulai puluhan tahun di sini. Silakan. Apakah dari konselingnya, kemudian dari sebab saya tadi diutarakan oleh Dr. Aldi mengenai ini interval to be pregnant itu jangan lebih cepat dari 6 bulan, tapi juga tidak boleh lebih lama dari 5 tahun. Ini bagus ya dari Pigo ini. Silakan Dr. Aldi, nanti dilengkapi juga dengan Dr. Ersa mengenai lab examination-nya itu. Silakan. Oh, terlempar ya. Baik, Dr. Ersa, Dr. Aldi masih mencari posisi yang bagus ini. Ini sinyal. Malah kok sinyal dari kembang Jepun kok lebih bagus ini. Kembang Jepun dari silakan Dr. Ersa dari TORS ini. Suara Iya, kedengaran? saya mungkin Prof ya. Saya mungkin lebih membatasi ke genetik kenapa Prof ya. Oke, ya, ya. Saya mungkin melihat pertanyaan dari Dokter Indi dan Dokter Radit. Jadi tadi Dokter Indi ini menanyakan mengenai WES bisa dikerjakan di mana, kemudian penting mana dengan NIPT. Kemudian Dokter Radit juga menanyakan kurang lebihnya sama. Oke, Dokter Indi dan Dokter Radit, jadi WES ini kalau di Surabaya mungkin belum banyak yang mengerjakan, tapi ada satu laboratorium swasta yang saya tahu mengerjakan dan laboratorium ini cukup terkenal ya. Jadi artinya cukup terkenal dan rasanya mungkin baru laboratorium ini yang bisa mengerjakan. Selain itu, kalau misalnya bukan laboratorium swasta, mungkin bisa diperiksakan di ITD, di UNER. Mereka juga punya alatnya, jadinya alatnya menggunakan namanya NGS, Next Gen Sequencing. Jadi nanti tinggal disetting untuk WS. Kemudian penting mana dengan NIPT? Jadi begini mungkin Dr. Indi yang perlu saya tekankan adalah kita sekarang ini berada di prekonsepsional. Jadi artinya sebelum hamil, maka kita memeriksakan gen sequencingnya itu menggunakan WS. Sedangkan NIPT itu digunakan setelah prakonsepsi. Jadi artinya pada 10 minggu yang paling awal, itu bisa kita lakukan NIPT untuk screening genetik. Jadi artinya perbedaannya adalah pada saat sebelum dan sesudah konsepsi. Demikian untuk NIPT dan WS itu perbedaannya. Kemudian untuk Dr. Radit, pemeriksaan seperti apa? Jadi teknisnya adalah sama. Jadi kalau WS ini kita mengambil dari darah. Jadi darahnya ibu diambil, kemudian ini diperiksakan, ya, dimasukkan ke sebuah alat, ya. Alat itu kita sebut sebagai NGS, Next Gen Sequencing, di mana nanti akan dipisahkan, kemudian nanti akan diurutkan DNA-nya. Nah, urutan ini nanti akan disesuaikan dengan probe. Jadi kalau misalnya probe-nya itu tidak urutan dari sampel itu nggak mirip dengan probe-nya, maka kita akan bisa mendeteksi urutan mana saja yang terjadi mis-sequencing. Nah, dari situ nanti akan disimpulkan bahwasanya oh ada kekeliruan atau ada salah pengurutan pada sampel yang kemudian nanti dikonversikan menjadi namanya adalah sindroma A, sindroma B, sindroma C atau kelainan misalnya kelainan X, kelainan Y, kelainan Z seperti itu. Sehingga nanti hasilnya itu nanti akan dikirimkan ya kepada dokter yang pengirim, kemudian nanti akan dilakukan konseling genetik karena sifatnya adalah prakonsepsional, maka sekali lagi perlu yang namanya multidivisi. Jadi artinya selain konseling genetik, kita juga akan melibatkan dokter SPOG-nya dalam hal ini untuk memberikan edukasi kepada pasien. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Dokter Idi dan Dokter Radit. Terima kasih. Baik, memang harus diskusi ya, tapi nggak mungkin ini ya, dalam waktu terbatas. Saya sudah melihat di Q&A ini berlanjut terus dari Dr. Raditya, Dr. Nuruddin Akbar. Mungkin Dr. Aldi masih terkait dengan tadi ini Wesley dan NIPT. Atau mungkin kita bisa lanjutkan dari Dr. Raditya. Saya bacakan terkait Wesley juga ya. Pemeriksaannya seperti apa tadi sudah dijelaskan ya.
laboratoriumnya di mana, ITD sudah mulai mencoba. Tapi yang selama ini yang saya lihat sudah konsisten tuh yang di Jakarta ini, yang Harkit ini. Tapi itu dari Erlangga juga tuh anak. Baik, dari Nuruddin Dr. Akbar. Ya. Di sini screening apa saja yang wajib dilakukan pada pasangan yang baru berumah tangga. Pasangan yang baru berumah tangga dan berkeinginan hamil. Ini saya kira dari Ya, Dr. Pak. Aldi ditawarkan Ya, vaksin. Pak. Silakan Dr. Aldi. Oke, Dokter Nurdin Akbar. Jadi eh, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sesuai yang tadi saya tampilkan. Jadi ada 6 faktor ya, Prof, yang harus dievaluasi. Itu pertama, adakah penyakit medis kronis yang dimiliki oleh ibu atau suaminya, di mana ini harus kita terapi terlebih dahulu. Kemudian bagaimana faktor nutrisinya, apakah pasien itu mengalami obesitas maupun undernutrisi ya. Nah, kalau kondisi saat ini kalau di rumah sakit kami yang lebih banyak justru obesitasnya, ibu hamil dengan obesitas. Malnutrisi itu sangat lebih jarang. Itu diperbaiki dulu kondisinya. Eh, Idealnya mencapai BMI yang normal ya sebelum hamil. Kemudian suplementasi yang asam folat, rasanya kita semua sudah rutin memberikan. Kemudian mikronutrien bisa ditambahkan juga. Kemudian yang terpenting adalah lifestyle ya Prof ya. Lifestyle ibu hamil tersebut dengan pasangan suaminya. Menghindari paparan zat-zat yang berbahaya. Kemudian rokok, alkohol tadi. Kemudian aktivitas fisik itu juga yang sangat penting. Dan vaksinasi, Prof. Ya. Vaksinasi itu kalau bisa memang dilengkapi sarannya ya. Hepatitis B, kemudian HPV, kalau bisa influenza setahun sekali, MMR, biasanya sudah. Kemudian meningitis ini opsional, varicella, dan TIDAP. Sekarang TIDAP itu juga menjadi rekomendasi pada kehamilan. Dan terakhir, pengaturan jarak kehamilan. Jadi ada 6 hal ini yang perlu dipersiapkan, Prof. Untuk pasangan yang baru berencana punya anak, Prof. Terima kasih Dr. Aldi ya. Jadi ini 6 langkah tadi pada slide itu sudah jelas semua ya. Mudah-mudahan kita bisa melakukan ini dan pasien itu bisa menerima juga ya. Terutama ini pada pasangan-pasangan yang baru menikah. Nah ini harapannya itu kesadarannya sudah cukup tinggi dia kalau umpamanya mempertanyakan hal ini. Dan kita juga sadar bahwa sebagai obstetrikus ini yaitu memikirkan next generation. Di antaranya tantangan kita adalah bagaimana caranya menurunkan stunting ini. Sebab kita nanti tahun 2035 ya, 2040 itu ada sebenarnya suatu potensi ya. Kita akan banyak mempunyai sumber daya manusia, tetapi juga bisa sekaligus menjadi bencana kalau kualitasnya tidak baik. Baik, jadi untuk Dr. Nuruddin Akbar, 6 langkah tadi ya, mulai vaksin, kemudian mikronutrisi, kemudian physical activity untuk BMI-nya ya. Ini saya lanjutkan ada anonymous attender. Ini sedikit masuk ke ini. Izin bertanya dok, jika kita dapat kasus dengan riwayat infertilitas, wah ini fertility problem. Lalu pada saat hamil terjadi KET, perlukah kita melakukan HSG sebelum untuk kehamilan berikutnya. Baik, Nusa mungkin Dr. Aldi atau Dr. Ersa ini perlu enggak ini HSG? Enggak, terasa. Oke. Atau Prof Heri nih, Prof. Ya. Ini pertanyaannya kan gitu. Ya sudah ini, tapi enggak apa-apa. Kita ini tongwan dengan Enggak, itu Prof Heri atau endokrinologi. Ya jadi kalau umpamanya atau nanti Dokter Seto nih ya. Kalau iya, by the glance Seto sudah ini, Prof. selalu kehamilan itu how to be ya. Dia bisa kehamilan secara by the nature, kemudian bisa inseminasi, kemudian juga bisa sampai IVF. Nah ini sekarang kalau fokusnya pada KET, perlulah kita atau HSG, ini memang yang klasik ya. Tentu tadi Dr. Ersa sudah menyinggung sedikit itu, 70% di pars ampula misalnya. Ya, jadi kan once fertilized succeed,
ya sukses, ya terjadi embrio, perlu 7 hari perjalanannya ke mana tuh, ke internal cavity, masuk implantasi ke endometrium. Jadi 7 hari. Jadi perjalanan ini tadi disinggung sedikit oleh Dr. Ersa bahwa 70% ini terrealisasikan di parsum pular. Nah, kemudian setelah parsum pular menuju ke internal cavity di sini itu. Ya. Sehingga perlu enggak HSG? Ya, sepertinya jelas perlu. Ya. Tapi di sini Dr. Ersa mungkin tadi Anda menyitir sedikit klamidia ini. Ini tertarik juga ini, betul. Kira-kira apa yang terkini ini? Juga mungkin bisa yang tadi klamidia itu ada hubungannya dengan ectopic pregnancy ini. Ya, mungkin Silakan. ini ya, Prof. Makasih, Prof. Kalau klamidia ini kita angkat sebagai salah satu penyebab stenosis tuba, Prof. Karena sekali Stenosis lagi, tuba. ya, karena yang kita ketahui bahwasanya angka, ya saya katakan premarital sex ya, premarital sex ini cukup tinggi. Jadi artinya walaupun ini under report, tapi kalaupun sekarang kita melihat lifestyle-nya sudah ke arah sana, sehingga klamidia ini masuk dalam bagian STD, di mana STD yang khusus pada klamidia ini sangat eh, terkait sekali dengan infertilitas, terutama pada masalah eh, kejadian kehamilan ektopik. Jadi artinya mungkin kalau misalnya kita memang menjumpai pasien dengan high risk yang kemungkinan untuk program hamil, ya mungkin bisa kita melakukan tes untuk klamidia yang paling mudah. Karena sekali lagi dengan adanya klamidia, kemudian kita juga melihat bagaimana kondisi dari tuba, maka ini bisa saling terkait sehingga ini dapat menjadi salah satu screening untuk melihat perlunya pasien tersebut misalnya program hamil ini bagaimana yang idealnya, apakah harus melalui hamil spontan atau mungkin melalui assisted reproductive technology. Jadi ini khusus pada chlamydia, ini bahasan yang khusus karena memang ya kita mengetahui bahwasanya eh, ada perubahan lifestyle ya pada pada zaman sekarang yang sekali lagi bisa mempengaruhi tingginya angka infertilitas. Itu mungkin dalam pengamatan saya, Prof. Terima kasih. Dan program pemerintah kita juga dengan triple eliminasi ya, ini sangat menolong ya, hepatitis B, kemudian HIV dan penyakitnya termasuk STD juga di sini. Jadi sudah disinggung oleh Dr. Ali. Saya lanjutkan ini, wah ada 2 anonymous tender ya. Kenapa ya kok malu-malu betul ini? Bisa anonymous. Screening genetik ditemukan ada kelainan, dapatkah kondisi tersebut dimodifikasi atau bagaimana sehingga dapat menghasilkan kehamilan yang sehat? Ya, di sini perlu eksplanasi ya dengan hasil lab seperti itu ya. Bagaimana prevalensinya? Ya. Saya lanjutkan Ya, satu Prof. lagi nih. Apakah vaksin wajib sudah kita tawarkan untuk dikerjakan sejak awal? Nah, ini Dr. Aldi tadi sudah menyinggung. Silakan Dr. Ersa. Jadi kalau umpamanya dengan genetic anomaly ya, sudah ditegaskan hasilnya demikian. Nah, perlu ini suatu tahapan konseling lagi selanjutnya. Mungkin bisa dicontohkan apa ya yang di sini ini, nah, kalau kita ini talasemi ini mungkin ya. Talasemi ini laporan pagi cukup mendominasi di sini. Silakan Dr. Ersa. Ya, Ya. terima kasih. Eh, Kepada sejawat yang bertanya, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang bisa kita lakukan kalau seumpama pada saat screening genetik kita mendapati suatu masalah. Nomor 1 adalah jelas konseling genetik yang sangat mendalam ya. Jadi artinya apa yang mau disampaikan di sini? Nomor 1 adalah kita harus pahami, berikan edukasi bahwasanya kelainan genetik yang dimaksud ini sifatnya seperti apa? Apakah letal atau tidak, gitu ya? Apakah itu akan menentukan resiko pada hamil sedemikian berat atau tidak? Itu nomor 1. Jadi konseling genetik itu tugasnya adalah untuk menentukan resiko pada hamil yang akan terjadi berikutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah perlu dipahami bahwasanya ada yang namanya risiko recurrency. Jadi misalnya pada penyakit-penyakit khusus resesif autosomal atau mungkin dominan autosomal, ya
Misalnya pada contoh penyakit resesif autosom. Ini kan kedua pasangannya ini pasti carrier. Maka ada probabilitas ketika mereka ketika dari dua orang tua ini carrier, maka 25%-nya itu akan terkena. Sehingga artinya ya kita bisa sampaikan bahwasanya meskipun 25% masih ada kans yang lain yang nggak terkena. Tapi harus dipahami bahwasanya sekali lagi dengan screening genetik itu kita memberikan konseling seperti ini. Atau misalnya penyakit-penyakit autosomal dominan, ya, di mana kalau misalnya ini terjadi pada pasangan, maka 50% dari keturunannya akan mengalami hal yang serupa. Dan ini pentingnya kita untuk menyampaikan di konseling genetik. Itu yang dua aspek pertama. Yang aspek yang berikutnya adalah dari sini kita bisa juga lakukan pelacakan, tracing mengenai gaya hidup dan evaluasi prakonsepsinya. Misal kita tahu bahwasanya salah satu atau salah duanya adalah mempunyai penyakit metabolik seperti yang disampaikan Dr. Aldi ya. Jadi ada Kok bisa salah diabetes. dua itu gimana ya? Kok bahasa sekarang maju sekali. Salah satu tuh dulu. Iya, salah satu Dua. atau benar dua gitu, Prof ya. Maksud- Oke. Salah satu atau benar dua. Jadi artinya dari sini kita bisa tahu ada enggak kira-kira pre-existing condition, misalnya metabolic disorder seperti diabetes, hipertensi, atau mungkin Pre-existing condition. Oke. apa namanya teratogenic exposure, misalnya tadi yang sebagian Dr. Aldi ya, seperti merokok, seperti alkohol. Ini kan juga bisa menimbulkan teratogenic, dalam hal ini adalah suatu genetik, mutasi genetik seperti itu. Jadi dari situ selain konseling genetik dijalankan, kita juga melakukan modifikasi gaya hidup, Lifestyle. dan ini juga menjawab pertanyaan dari Dr. Angga. Mungkin salah satu yang bisa kita berikan adalah dalam hal suplementasi adalah folic acid, high dose folic acid gitu ya. Dan memang kalau kita melihat banyak sekali rekomendasi guideline, tapi yang jelas paling banyak merekomendasikan adalah 3 bulan sebelum dia hamil disarankan untuk high dose folic acid sampai nanti selesai masa embryogenesis. Jadi dalam hal ini kalau embryogenesis itu adalah di usia 8 minggu, setelah itu kita mungkin berikan asupan folic acid seperti biasanya. Dan memang kebanyakan dari rekomendasi dari negara-negara maju pun melakukan hal yang sama seperti ini. Dan terakhir adalah monitoring ketat selama kehamilan. Karena awalnya sudah melakukan screening genetik, maka yang kemudian perlu juga nomor satu yaitu first trimester USG, jadi screening. Nomor dua, bila diperlukan kita NIPT, kemudian lanjut mungkin amniocentesis. Sekali lagi, sesuatu yang advance di awal ini, kalau misalnya ada sesuatu, maka perlu juga diikuti dan di follow up oleh sesuatu yang advance juga. Karena khawatir kalau tidak, maka tidak adekuat. Jadi sekali lagi memang saat ini mungkin masih terbatas karena jarangnya fasilitas dan juga mahalnya pemeriksaan yang dimaksud. Tapi sekali lagi ini bukan suatu hal yang mustahil karena semakin hari ilmu berkembang dan juga kita berharap semoga pemeriksaan seperti ini akan semakin terjangkau. Mungkin yang dapat saya sampaikan, Prof. Terima Baik, kasih. cukup mendalam. Dr. Aldi, jadi kembali Ya, ke Prof. Ya, Anda Prof. mengenai vaksin ini. Ini bagus sekali nih, Anonymous Ya, Obtainer ya, asking about whether it is voluntary or just compulsory. Kewajiban apa enggak ya, jadi ya, vaksin ini. Dan juga Prof. Dr. Aldi kan sebulan yang lalu ya presentasi Ya, mengenai Prof. ini vaksin pada ibu hamil ini. Bagus ya. Silakan Dr. Aldi. Ini Ya, pertanyaannya adalah mungkin apakah wajib sudah kita tawarkan? ya, ya, Prof. Mungkin sebelum itu saya boleh menambahkan yang tadi, ya, Prof. Pertanyaan Dr. Reza tadi, ya, Prof. Yang Ya, disampaikan Dr. Reza. Jadi untuk yang paling penting sebenarnya di kita ya saat ini itu lebih kepada konseling genetika sebenarnya. Kalau kita mendapatkan riwayat bayi dengan kelainan kongenital. Jadi yang penting apa tadi dikatakan dasar adalah risiko rekurensi. Nah sebenarnya secara umum kelainan kongenital itu kan bisa kita bagi ya berdasarkan etiologinya dan risiko rekurensinya, Prof. Jadi kalau yang pertama mungkin kelainan kromosom ya kita semua sudah tahu. Contohnya trisomi 21, 18, 13 di mana biasanya ini eh, biasanya adalah karena node disjunction dan itu sifatnya resekurensinya sangat rendah sebenarnya kurang dari 1%. Kecuali kalau kedua orang tua mengalami translokasi, nah ini bisa jauh lebih tinggi. Yang kedua kelainan pada genetik ya bro, pada gen, monogen ya. Misalnya tadi Prof. Heri sampaikan talasemi, cystic fibrosis dan lain sebagainya, di mana dia kalau kita belajar dulu waktu masih kuliah kan ada autosomal resesif dominan dan lain sebagainya ya. Yang sederhana itu sangat penting untuk kita edukasi. Kalau
kasusnya dengan dominan tadi 50%, Prof. Apa Dr. Ersa tadi menyampaikan. Kemudian ada juga faktor-faktor yang kanan yang multifaktorial, Prof. Ini yang cukup sulit ya. Yang seperti NTD itu multifaktorial. Prof. Eri sering bilang apa suatu epigenetik. Nah, ini di sini kan eh, kelainan-kelainan ini yang risiko rekurrensinya juga cukup tinggi dan terakhir karena faktor teratogen tadi Prof. Jadi Prof. Dr. Ersa tadi sampaikan defisiensi asam folat, kemudian infeksi, TORS, dan sebagainya itu faktor tertentu. Jadi satu lagi yang sindrom yang unknown yang tidak tahu penyebabnya ini juga yang paling susah. Nah sebenarnya yang kita butuhkan di Surabaya ini ada mungkin dokter dokter yang mendalami ya Prof ya genetik ya Prof yang berpraktek genetik itu yang kita belum ada di kita itu harus ada. Waktu saya di Cambridge beberapa tahun lalu itu mereka punya klinik genetika Prof di mana ada satu hari khusus di mana dialokasikan satu pasien itu satu pasangan itu 1 jam hampir 1 jam untuk diskusi dengan genetisiannya membahas problem yang mereka alami sebelumnya ataupun yang pada saat hamil ini. Nah itu yang kita belum punya. So, semoga suatu saat nanti di Dokter Stomo atau di Rumah Sakit Uner ya dokter saya ada ini genetika dokter. Oke, mungkin itu Prof yang tambahan saya. Untuk vaksin itu betul sekali hukumnya wajib kalau bisa diselesaikan sebelum hamil. Tapi ada juga beberapa yang bisa kita kerjakan pada saat hamil yaitu vaksin influenza, kemudian vaksin Tdap itu. Vaksin influenza dikerjakan tiap tiap kehamilan. Jadi meskipun sudah pernah sebelumnya, tiap hamil disarankan diberikan vaksin influenza. Kemudian Tdap ini yang sekarang disarankan pada usia mulai 27 atau 28 minggu sampai 36 minggu. Apa tujuan utamanya? Sekarang lebih ke arah pencegahan pertusis pada bayi baru lahir karena apa namanya bayi itu belum bisa memproduksi antibodi melawan pertusis dan vaksinasinya pun baru dikerjakan pada 2 bulan usia 2 bulan sehingga kita perlu memberikan imunitas atau antibodi dari ibu ke janin via plasenta itu yang penting. Kemudian hepatitis B bisa dikerjakan juga pada saat hamil kalau memang belum pernah vaksin dan COVID ya Prof. COVID. Nah tapi sebaiknya memang vaksin-vaksin ini yang selain itu dikerjakan sebelum kehamilan seperti MMR, varicella itu sebaiknya sebelum hamil, Prof. Mungkin demikian, Prof, yang bisa saya sampaikan. Iya, Dokter Aldi. Memang ini penyakit itu kan juga sama pinternya ya. Mungkin lebih pinter dari manusia ya. Ciptaan Allah. Jadi tadi Dokter Aldi sudah menekankan pada fase pencegahan itu lebih baik janin wasih di dalam rahim itu sudah diberikan ya proteksi untuk mencegah. Jadi upaya pencegahan daripada pencegahan itu dilakukan setelah dia lahir. Ya itulah apa namanya science accelerating, ilmu itu demikian mendalam. Tapi ya penyakit juga tidak mau kalah. Baik nih Ya, waktu saya lihat di sini 8 menit lagi nih. Iya. Ini ada penanya Dokter Seto. Ini siapa nih beliau ini? Dokter Joko Mulyono. Lupa-lupa ingat saya. Apakah masih di Jawa Timur atau di tempat lain ya? Jadi pertanyaannya Dokter Aldi, Dokter Ersa, mungkin kita bisa jawab bersama-sama ini bagus sekali mengenai recurrent pregnancy loss. Dan dengan deskripsi sudah si pasangan ini sudah melakukan analisa sperma, fragmentasi normal, jadi dari sisi ini ya. Kemudian dari istri sudah melakukan APS ya, antiphospholipid syndrome. Kemudian juga toxoplasmosis negatif, hormon tiroid, wih lengkap sekali ini private patient ya, bagus nih. Prolaktin normal juga semua. Apakah ada tempatnya kita melakukan ini ya, melakukan exon sequencing, jadi WES ini. Ayo kita jawab sama-sama ya. Sebagai penutup ini jam berapa nih? Baik, masih punya waktu. Ini rasanya Dokter Seto sudah ngasih kode boleh sampai besok pagi kan? Oh masa bisa? Baik, jadi pertanyaannya itu mengerucut perlu nggak dilakukan exon sequencing? Monggo silakan, Dokter Ersa, Dokter Aldi, kita sama-sama nanti. saya Gimana? jawab dulu nggak apa-apa, Prof ya. Nanti saya Ya, mohon silakan. dilengkapi Dr. Aldi sama Prof ya. Terima kasih, Dr. Mulyono. Kalau dari uraian yang diceritakan di sini, berdasarkan apa yang tertulis,
Rasanya ini adalah salah satu indikasi untuk dilakukan WS. Nah, kalau untuk dilakukan indikasi WS, apa yang perlu sampel yang perlu diambil? Mungkin secara ringkasnya ada dua hal. Kalau kalau boleh saya ini ya saya bagi ya. Jadi WS itu tujuannya ada dua. Kalau misalnya tujuannya hanyalah untuk mengetahui mutasi pada hamil sebelumnya atau misalnya kondisi istri yang sekarang ini, maka sampelnya cukup pada istri saja. Jadi diambil sampelnya darah, kemudian diperiksakan WS, nanti akan keluar hasilnya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk mengetahui risiko penyakit turunan, jadi artinya misalnya resesif autosom atau dominan autosom, jadi kalau bahasa kerennya itu adalah carrier screening, maka kedua pasangan yang akan diambil, suami dan istri. Jadi kalau misalnya melihat pada kasus yang Dokter Joko sampaikan di sini, maka mungkin lebih pas ini adalah mengetahui mutasi pada hamil yang sebelumnya. Jadi cukup istrinya saja yang diambil sampel darahnya untuk diperiksakan whole exome sequencing. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Dokter Prof, Aldi. ya, saya menyambung ini. Soalnya saya ingin bertanya dokter saya juga, karena ini lebih apa? Kan Prof, dokter saya membahas WS ya, tapi yang kita kenal di Surabaya ini sudah ada microarray dokter saya. Nah, itu juga punya peran nggak dokter saya? Kromosom microarray. Ya. Kan mungkin kita belum ada WS di sini ya. Di Surabaya saya tidak tahu, sebenarnya belum ada. Tapi apakah kita bisa gantikan dengan microarray dokter saya untuk pemeriksaan genetiknya ya? Ini Ya. sudah cukup banyak menawarkan kalau di Surabaya itu. Ya, maaf dokter saya ini tanya ini, dokter saya kan ahli genetik. Iya, iya. Ya, setuju betul. Kalau tidak salah ini sudah ada ya di saya di TD ya, microarray. Ini Iya, Dokter iya. Gala 2 tahun yang lalu ngasih paper ke saya. Makanya saya senang sekali. Bagaimana? Alatnya itu Iya. sudah ada ya? Jadi ya, Silakan. jadi begini Dokter Aldi, Prof dan juga senior sejawat yang lain. Ini sekali lagi apa yang saya coba sampaikan Mas Dokter, sepanjang yang saya tahu di Surabaya mungkin ada dua tempat yang bisa memeriksakan WES. Nomor satu, laboratorium swasta yang tadi sempat saya sampaikan. Laboratorium ini laboratorium yang cukup besar dan punya nama yang ya luas sekali di Indonesia. Dan alat yang dipakai untuk Warna memeriksa kuning atau yang merah dokter saya? Warna kuning atau merah laboratoriumnya? kayaknya Katanya kuning warnanya itu terlebih. kuning. Ya, oke oke. Ya, Iya, ya, kuning. ya. Ya. Makasih, Mas. Oke. Jadi teknik yang dipakai atau mesin atau settingan ini namanya adalah NGS. Jadi Next Gene Sequencing. Di mana NGS itu ada dua metode. Satu namanya WES, Whole Exome Sequencing. Satunya lagi adalah WGS, Whole Genome Sequencing. Nanti perbedaannya rasanya kalau untuk level klinis ini dan juga untuk melihat kelainan yang lebih lebih apa sering dilihat, kita pakai WS saja karena lebih lebih praktis dan juga lebih selektif dalam hal melihat kelainan-kelainan yang ada. Nah, kemudian kalau tadi pertanyaannya adalah kalau microarray gimana? Jadi secara definisinya mungkin saya sederhanakan seperti ini aja ya, Dokter, Prof dan sejawat-sejawat sekalian. Kalau WES itu adalah tekniknya NGS, jadi Next Gen Sequencing. Jadi kita melihat urutan rangkaian DNA. Tapi kalau microarray itu adalah pakai namanya hibridisasi DNA. Jadi artinya untuk melihat adanya misalnya delesi atau mungkin duplikasi atau mungkin apa variasi pada salinan semua genetik di seluruh genom. Jadi artinya kalau dilihat mana yang lebih apa namanya lebih komplit, ya rasanya microarray lebih komplit. Tapi harus kita ketahui juga tujuan dari pemeriksaan WES-nya adalah supaya lebih spesifik. Karena kalau WES itu hanya pada ekson saja. Jadi pada 1-2% dari rangkaian gen. Tapi masalahnya adalah kan per daerah ini. Sehingga artinya WS itu punya apa namanya sensitivitas lebih baik dibandingkan microarray yang mungkin keseluruhan seperti itu. Jadi sekali lagi semua itu sebenarnya punya punya tujuan yang sama untuk mendeteksi kelainan genetik, cuma dalam hal ini perbedaan tekniknya saja. Kalau microarray mungkin dia lebih cepat dari WS gitu ya karena dia pakai hibridisasi DNA. Sedangkan kalau yang whole exome ini mungkin agak lama. Tapi yang jelas sekali lagi perbedaannya adalah tekniknya saja. Jadi kalau misalnya nanti mau ditawari micro atau WS silakan tidak ada masalah. Tapi kalau sepengamatan saya
untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang sifatnya spesifik dan cukup banyak berpengaruh karena terjadi mutasi di area ekson, maka WS yang menjadi pilihan. Demikian mungkin yang saya tahu untuk penerapan ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya mungkin melengkapi sedikit. Jadi dari Dr. Joko Mulyono ya. Karena di sini deskripsinya jelas sekali. Sperma normal, kemudian antipulpa sindrom normal, kemudian toksoplasma juga negatif, hormon tiroid semuanya normal. Nah, mungkin di sini saya setuju yang dibilang Dr. Aldi tadi, harus dikejar dulu ininya. Kira-kira secara klinikal dulu ya, sebelum memutuskan nanti apakah sampai mendalam sekali menggunakan WS atau microarray. Tipe RPL-nya ini apa ini ya, recurrent pregnancy loss. Jadi kalau ini sudah normal ya, ini sepertinya ya dia pada early abortion di sini ya. Jadi kita sebagai obstetrikus dengan transvaginal itu kan begitu planotes positif, kita sudah dengan transvaginal bisa menentukan 4 faktor tadi kan, apakah ada York-Sac, maaf, pertama dulu decimal sac dulu ya, GS, di endometrial thickness, kemudian York-Sac, kemudian baru fetal heart rate, nah, terus baru selanjutnya sampai ke pengukuran janin minggu ke-10. Nah, kalau kira-kira ini kasus yang diceritakan oleh si pasangan ini, terjadinya abortion very early. Nah, di sini dengan eksplanasi Dr. Aldi dan Dr. Ersa bisa saling melengkapi di sini. Apakah ini bisa misalnya tadi Dr. Aldi ya, misalnya kelainan pada gain, jadi itu hampir lebih dari 50% yang spontaneous abortion itu datangnya dari situ dia. Jadi kita kalau umpamanya dengan transvaginal, katakanlah minggu ke-6 loh, kok belum ada muncul ininya York-Sac-nya. Atau kalau sudah ada kok belum ada fetal pool-nya. Nah ini seperti ini. Tadi ini ya, Dr. Ersa ya, mungkin itunya yang tidak berkembang ya. Tadi sebelum sampai ke trisomi ini, kelainan gennya salah satu, jadi single gen itu di sini terjadi tidak perkembangan di sini. Dan juga kesulitannya recurrent pregnancy loss ini menjadi tantangan bagi kita. Ini kalau saya melihat perkembangan di Eropa, di negara maju, itu kurang lebih sampai 40% itu masih gelap juga yang tidak diketahui, still obscure kata mereka. Nah, hanya sekarang tantangannya kalau umpamanya sudah diketahui, wah kembali lagi ini Vigo ini sudah menjelaskan nanti semua harus berubah ini. Kemudian Dr. Ersa tadi kalau dari accuracy ini mana lebih bagus ini ya? Microarray apa whole exome sequencing ya dari accuracy-nya, atau sama-sama bagus enggak? Jadi Iya, Prof. sensitivity sama specificity lah gitu. Iya, Prof. Jadi mungkin lebih kepada tujuannya, Prof ya. Tujuannya Jadi, ya. iya tujuannya. Jadi artinya memang kalau pada whole exome sequencing itu kita bisa melihat yang contohnya Prof ya, misalnya microdeletion. Karena exome itu kan bagian yang cuma 1-2%, 1-5% dari keseluruhan rangkaian. Tapi masalahnya mutasi banyak terjadi di sini. Sedangkan microarray itu lebih bersifat kepada hal-hal yang nampak sekali spesifik. Misalnya sindroma, contoh ya Prof ya, sindroma de George misalnya gitu ya. Itu kan banyak sekali ya poin-poin yang bisa kita lihat secara makro. Nah, itu nanti dibuktikan melalui microarray. Itu cocok. Tapi kalau misalnya whole genome sequencing itu enggak, whole exome sequencing itu enggak. Jadi artinya kita lebih melihat mikrodelesinya bagaimana. Atau mungkin kita bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh microarray seperti apa. Jadi berbeda tujuannya, Prof. Kalau Iya. misalnya kasus yang Jadi disampaikan, kira-kira kalau yang sindroma ini kok lebih cenderung ini ya, kita memilih microarray ya. bisa, Kalau Prof, sindroma, bisa, iya. bisa dilakukan.
Ini saya baru komunikasi sama Arkit di Jakarta ini, dokter siapa namanya perempuan? Dokter Sadina. Dokter Widya Pratanu Oh, ya. gitu. Yaitu saya punya kasus sindroma Gilbert. Sindroma Gilbert pokoknya kalau anaknya lahir itu mesti kuning. Terus akhirnya ya terus meninggal 4 kali. Sampai bingung saya, itu salah satu contoh. Baik, ini karena waktu sudah selesai nih, dokter Seto sudah lebih 5 menit. Prof, Baiklah, mungkin aduh. terakhir ada pertanyaan satu Iya, dari ini Dokter apa Wahyu, Prof ya. ya apa lebih Ya. baik Dan nanti saya di mungkin kalau di kalau luar ini? diperkenankan saya coba sedikit menjawab, Prof ya, mengenai ini, Prof Ya, ya. oke. Karena Intervensinya pertanyaannya, iya, bila iya, setelah deteksi dengan WES apa kelainannya? Ya, iya. silakan. Mungkin Ya, satu terima dua kasih menit. Dokter Wahyu. Ini pertanyaan yang sangat penting karena sekali lagi saya menjawabnya adalah saya coba adopsi dari negara yang maju ya, Dokter Wahyu. Jadi intervensi untuk permasalahan ini dalam hal terapi modifikasi genetik itu sampai saat ini masih dalam wacana. Kita belum melihat adanya intervensi yang langsung pada manusia. Tapi yang jelas adalah dengan kita memetakan adanya kelainan pada genetik, adanya missequencing pada DNA, itu kita bisa memberikan suatu informasi yang penting bahwasanya memang ada risiko jika hamil selanjutnya akan terjadi seperti A, B, dan C. Jadi artinya ini lebih kepada menata apa namanya, menata kesiapan dari orang tua. Karena sekali lagi sampai saat ini kalau intervensi secara langsung berupa modifikasi genetik memang masih belum diterapkan pada manusia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Dokter Wan. Oke, Baik, terima kasih. terima kasih Dokter Ersa, Dokter Aldi. Saya usul ke Dokter Seto, mungkin harus ada seri kedua ini ya. Saya bisa bisa meramal bahwa para pendengar ini ingin lebih lengkap lagi nih. Ya, nanti kita tunggu aja seri kedua ya. Baik, izinkan saya 1-2 menit menutup sebagai pengantar terakhir dari Dokter Aldi. Jelas dari Vigo tadi sudah dijelaskan ada 6-7 langkah ya. Pada setiap ibu hamil yang mengalami riwayat kelainan kongenital, be careful before ready for just to allow to be pregnant. Sebelum siap untuk dokter mengatakan ya ini sudah optimal untuk hamil, itu 6-7 langkah. Dan begitu nanti hamil, nah ini sudah langkahnya lain lagi. Tapi ingatlah minimal itu lifestyle seperti exercise untuk obese, kemudian mikronutrisi. Wah, ini gampang diomongkan, tapi ini suka diwujudkan. Makanya makan siang gratis ini mungkin tujuannya ke sana. Dan juga, nah, penyakit-penyakit yang spesifik. Karena kita ini negara apa? Negara tropikal, semua ada di sini penyakitnya. Dan nanti tidak selesai sampai di situ, harus dilengkapi karena beberapa sudah terbukti adanya suatu kelainan apa namanya DNA di sini, jadi urutannya pada eksom, jadi eksom sequencing. Nah, ini harus dibuktikan. Sudah jelas by the glance kita bisa melihat konseling ini sangat menentukan juga. Konseling sangat menentukan. Mudah-mudahan dokternya, pasiennya juga sabar. Nah, begitu hamil, ya ini selanjutnya terus juga deg-degan ini. Mungkin juga dari sini kwitansinya bisa dua juga nih ya, kwitansi untuk ibunya, kwitansi untuk janin. Baik, Dokter Seto, saya usul sekali lagi kalau bisa ini seri kedua yang mengenai ini. Mudah-mudahan ada pendengar yang masih belum ini bisa dibukakan channel khusus lah. Bisa ke Dokter Aldi langsung, ke Dokter Ersa langsung. Terima kasih Dokter Seto. Oke, Saya terima kasih, kembalikan Pak. dan Ya, mohon terima maaf ini kasih. memakan waktu sampai 9 menit lebih. Ya, Assalamualaikum terima kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi yang sangat menarik. Jam 16 semua pertanyaan terjawab. Jadi moga-moga nanti bisa ada diskusi lanjutan. Monggo dari teman-teman bisa menyediakan waktu untuk topik serupa yang nanti akan bisa mengakomodir pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin yang belum terjawab. Sekali lagi terima kasih kehadiran ketiga narasumber, Prof. Eri, Dr. Aldi, Dr. Ersa, dan juga seluruh yang hadir. Kita ketemu lagi dalam
tanya apa saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 untuk menjawab pertanyaan seputar layanan kita di obstetri dan ginekologi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Prof. Dr. Aldi, Dr. Elsa. International. Terima kasih Dr. Seto, Dr. Aldi, Dr. Elsa. Bye. Symposium. Of Aderant Placenta. Focusing on placenta accreta spectrum in complex cesarean delivery. Coming soon, Surabaya 21st, 24th November, 2025. ESIAP, International Symposium of Adherent Placenta, 2025.